Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan wisata religi, ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita sedang berada di Kabupaten Cirebon. Tapi sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol, alangkah lebih baik karena ini suasananya masih sebelum subuh ya. Tepatnya jam 4 ini, jam setengah 4. Kita sama kawan-kawan mau tawasul dulu nih. Nah, kita sedang berada di mana? Tentu kalau kita lihat di kamera, kita sedang berada di makam salah satu waliullah, yaitu tepatnya salah seorang perintis dari penyebaran Islam di Kabupaten Cirebon. Nah, siapa beliau? Beliau adalah seorang waliullah yang bernama Syekh Maulana Zatul Kafi atau sering dipanggil dengan nama Nurul Jati. Nah, itu seperti apa kiprah beliau. Dan sebelum kita lanjut, kita mau laksanakan tawasul sama teman-teman. Nanti deh kita lanjutkan kembali. Oke ya.
Di sekitaran makom Syekh Datul Kahfi ini ada sumur keramat, sumur Jalan Tunda. Ya Pak, ini Jalan Tunda ya kebetulan ini ada Sunan Kalijaga. Maka sumur keramat ini sumur daripada Sunan Kalijaga. Biasanya peziarah selain daripada setelah tawasul, kemudian singgah di sumur ini, namanya juga sumur Jalan Tunda. Kemudian biasanya berwudu ataupun cuci muka bisa diminum. Bahkan di samping kanan saya ada tempat pemandian sumur kejayaan. Di sumur kejayaan bisa mandi. Jadi kalau singgah di sini di Cirebon, di sekitaran makam memang tangganya sangat panjang ya. Turun ke bawah, di situ ada sumur. Makanya kalau misalkan nanti ke sini jangan lupa keliling-keliling di sekitaran makam. Mudah-mudahan dengan kita singgah kemudian berwudu ataupun minum airnya, mudah-mudahan mendapatkan karomah. Dan lagi pula hal ini kan bukan hal yang bisa dianggap tabu ya, artinya bahwa tergantung dari kepercayaan kita masing-masing. Nah tadi saya sudah, nanti kita coba mandi di sana. Yuk kita ikutin aja nanti di sana. Kalau misalkan pengunjung di sini menggunakan umum, nah ini keluar ke terminal bis ke sana. Jadi pakai bis ke sana. Kita sudah sampai di, tulisannya jelas ya, Keramat Sumur Kejayaan, masih di sekitaran makam daripada Syekh Datul Kahfi. Selain daripada tadi ada kita berwudu ataupun cuci muka, minum, di sini bisa mandi nih. Bisa mandi ya, minimal seger lah, pagi-pagi mandi di Keramat Sumur Kejayaan. Kita coba ya kawan-kawan Reji, bahwa hitung-hitung nanti kita mandi pagi, maka kita coba mandi. Mudah-mudahan setelah mandi badan kita lebih segar. Oke. Ini tempat lain itu mah. Ya tempat. Tahu. Tur, lain eta lu. Oh, rokok je. Je, bos. Oke, mana mana dong dia? Telepon. Mana? Itu enggak boleh foto.
halusnya. Halusnya. Pikir-pikir cek batu lu kan. Aisyah bosnya lagi jalan. Buat mau upacara bendera betul. Juga pengangguran ini. Banyak sekali di sini patilasan makam waliullah. Termasuk tadi kita di bawah ada patilasan makam Wali Songo ya. Banyak sekali patilasan makam di daerah sini. Nah, ini juga termasuk beberapa. Jadi kawan-kawan wisata religi tadi dari awal kita sudah bahas bahwa hari ini kita sedang berada di salah satu makam waliullah. Beliau adalah seorang perintis agama Islam di Cirebon. Beliau ini kalau dalam buku kisah yang tulis di Caruban Nagari Caruban itu pada abad ke-14 beliau itu asli dari Semenanjung Malaka asli dari sana di negeri Campak sana, dan beliau singgah di Cirebon, tepatnya di Sah Bandar, di sekitaran Cirebon, dan memang beliau disambut oleh saudagar di Sah Bandar, yaitu merupakan bapak daripada Nyi Subang Larang. Siapa beliau ini? Beliau ini datang untuk syiar Islam dan perintis Islam di wilayah sini, dan memang banyak sekali yang kisah daripada beliau. Salah satunya beliau merupakan guru daripada ibunda waliullah Syekh Sunan Gunung Jati, yaitu guru daripada Nyi Rara Santang, juga guru daripada Walang Sungsang, kakak daripada Nyi Rara Santang. Siapa beliau-beliau ini? Beliau-beliau ini merupakan anak daripada seorang prabu di Galuh, Pakuan, Pajajaran, yaitu anak Prabu Siliwangi dan Nyi Subang Larang. Mereka dikaruniai 3 orang anak. Kebetulan keduanya berguru di Syekh Datul Kafi. Sebelum mereka melanjutkan pendalaman Islamnya itu di Mekah, mereka ini juga berguru di Syekh Datul Kafi. Syekh Datul Kafi ini awal mulanya beliau merupakan seorang santri dari Campak sana, kemudian beliau ke hijrah unggah haji di Mekah dan berguru di sana juga sampai ke negeri Baghdad, dan beliau singgah di Sah Bandar. Siapa nanti seperti apa, kita ikuti kisah kami di sekitaran sini sambil tanya-tanya ke juru kunci di makam sini. Tapi memang makam sangat luas sekali ya, makam sangat luas, kemudian suasananya sejuk, pohonnya sangat rindang. Bahkan kalau kita lihat bahwa tidak pernah berhenti orang-orang yang berziarah ke sini.
Alam juga. Tapi itu Nama mempan. Iya nama mempan. kalau sebenarnya lagi juga kepoan aku bongi. Nah, kawan-kawan wisata religi memang cukup melelahkan ya hari. Karena setiap tempat itu harus naik tangga. Setiap tempat harus naik tangga. Kebetulan tadi kita udah ngobrol sedikit dengan juru kunci di makam ini. Di atas ini ada pendopo ya. Pendopo yang dari cerita ini tempatnya berkumpul 9 wali untuk musyawarah soal penyebaran Sumber apa tadi? eh, Sumber bumi. Pusat bumi. Jadi pusat bumi ini konon katanya merupakan tempat berkumpulnya para wali songo. Rapat mungkin ya di tempat ini. Nah, kita mau singgah, tangganya panjang sekali. jadi kalau kesini siapin fisik yang fit baru Saya juga masih lelah dari bawah sana tadi. Oke, kita jalan lagi deh. Nah, ini kawan-kawan, wisata religi sekarang kita sudah sampai di yang bernama Pusar Bumi, tempat berkumpulnya para wali. Ini bangunannya bangunan tua ya, kayu-kayu. Ini tulisannya sampai ada tulisan dilarang tidur di area Pusar Bumi, yang tidak berkepentingan silahkan turun. Pemandangan sangat indah sekali. Di sana ada laut, juga ada sawah-sawah. Ini lautnya laut Cirebon ya. Nah, ini pelabuhan tuh, ini Pelabuhan Shah Bandar, itu mungkin daerah sini dulu. Pelabuhan Shah Bandar, tempat singgahnya ataupun tempat pertama kali seorang Syekh Kafi ini singgah di tanah Nusantara, artinya di Cirebon. Nah, ini salah satu bukti bahwa penyebaran Islam di Cirebon itu memang bukan hanya sedikit ya, banyak sekali para waliullah yang singgah di Cirebon ini, karena beliau itu seorang dari keturunan. Tadi saya bahas bahwa Syekh Kafi ini singgah di Cirebon, tepatnya di Shah Bandar, tepatnya di Kabupaten Cirebon, dan diterima oleh seorang bangsawan, mungkin bisa dibilang bangsawan, yaitu Ki Gendeng Tapak. Beliau merupakan bapak daripada Nyi Subang Larang. Nah, kalau dilihat dari tahun agak berbarengan ya mungkin dengan Syekh Kuro yang ada di Kerawang. Kebetulan Syekh Kuro menyebarkan syiar Islam di daerah Kerawang dan Syekh Kafi di sini. Nah, yang luar biasa, Syekh Kafi ini sempat berbicara atau menggaungkan bahwa dari cucu Ki Gendeng Tapak ataupun Subang Larang akan ada salah satu keturunan yang jadi wali. Ternyata betul, keturunan daripada Nyi Subang Larang, tepatnya Nyi Rara Santang, yaitu adalah seorang waliullah yang hari ini tidak jauh dari sini makomnya yang tidak pernah henti-hentinya dijarahi, yaitu Sunan Gunung Jati. Nah,
Ini di sekitaran pusar bumi ini ada pusarnya ya, tengah-tengah. Kita lihat pusar tengah-tengah. Berbentuk seperti, kalau dibilang seperti apa ya, seperti kaleng yang memang berwarna gold, berwarna emas, dan ada tumpukan-tumpukan batu. Pusar bumi itu nih, makanya kenapa banyak sekali Allah, wali-wali Allah di sekitaran Cirebon, karena mungkin di sini ada pusar bumi. Ini dan di sini juga, nah, ini di Gede Damar dan makam Gede Damar ya. Kita juga bisa tawasul. Ini suasana sangat indah ya. Di depan sana ada mimbar. Jadi dulunya konon tempat kumpulnya para wali untuk mengadakan suatu kumpulan ataupun mungkin diskusi di dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Nah, kita ngobrol-ngobrol nanti seperti apa sih hingga akhirnya beliau itu dimakamkan di sini. Ya, kita ngobrol-ngobrol. Oke, kawan-kawan wisata religi, setelah tadi malam kita dari jam 2 malam ya sampai tadi ba'da subuh kita keliling, lalu kemudian juga kita jalan-jalan di sekitaran makam. Nah, memang cukup banyak sekali ya sejarahnya yang bisa kita ungkap daripada makam waliullah yang barusan kita singgahi, yaitu makam Maulana Datul Kafi ini. Nah, mudah-mudahan dari perjalanan kita semua mendapatkan karomah dari makam beliau. Nah, hari ini kita tepat sudah di kota Cirebon sambil menuju pulang dengan kawan-kawan ya. Udah lumayan capek ya. Kita mau menikmati makanan khas Cirebon, yaitu empal gentong. Jadi kalau kawan-kawan nanti ke Cirebon, jangan lupa singgah di empal gentong. Ini khas sekali dengan kota Cirebon. Oke, jangan lupa tonton terus tayangan-tayangan berikutnya di makam-makam waliullah berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kasih. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empal gentong mantap.